Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rizka Alianisa dari kelas A dengan NIM 2405076033. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas sejarah sastra yang mana materinya sudah disampaikan oleh kelompok 3 pada hari Kamis kemarin. Materi yang saya sampaikan yaitu tentang sastra Melayu dan pengaruh kolonialisme. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai untuk materi yang pertama, yaitu sejarah sastra Melayu. Sastra Melayu berkembang sejak abad pertama Masehi dengan tradisi lisan yang sangat kuat. Nama Melayu sering dikaitkan dengan Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaka, dan sekitarnya. Pada abad kedua, muncul berbagai negara kota seperti Langkasuka, Kedah, dan Tambralinga yang disusul oleh Ciaku dan Tahta pada abad ke-5 hingga ke-6. Kota-kota ini berpusat di sekitar Candi Megah dan Istana Raja yang diberi nama Sri Parameswara, Bhagadata, atau Gautama. Warisan naskah Melayu ini mulai tersebar luas di berbagai kota dunia seperti Jakarta, London, Leiden, dan Paris. Yang kedua, pengaruh sastra Melayu sebelum dan sesudah kolonialisme. Sastra Melayu berkembang sejak dahulu dengan berbagai pengaruh budaya. Sebelum kolonialisme, Hindu-Buddha mempengaruhi melalui jalur perdagangan, terlihat dalam hikayat dengan mengadaptasi kitab Ramayana dan Mahabharata. Pada abad ke-7 hingga ke-14, sastra Melayu masih bersifat lisan dan mulai menulis, namun masih banyak menggunakan bahasa Sanskerta. Setelah Islam masuk pada abad ke-14, terjadilah islamisasi dalam isi dan bentuk sastra dengan menggunakan aksara Arab menjadi tulisan Jawi sebagai pengganti aksara sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sastra Melayu. Sastra Melayu lama disebut juga dengan sastra Melayu klasik, kuno, atau purba, yang mencakup karya yang muncul pada masa purba hingga 1920-an seperti Sejarah Melayu, Taman Raja-Raja, dan Hikayat Hang Tuah. Ciri-cirinya meliputi yang pertama, bertema kerajaan, kedua, disampaikan secara lisan, ketiga, menggunakan bahasa Melayu kuno, keempat, menggunakan kata klise seperti konon atau sebermula, dan yang kelima, dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Arab. Selanjutnya yang keempat, macam-macam sastra Melayu. Yang pertama, gurindam, yaitu pantun yang berisi 2 baris dengan akhir irama yang sama. Kedua, hikayat, yaitu sastra prosa yang berisi kisah, dongeng, atau sejarah. Ketiga, karmina, yaitu pantun kilat yang terdiri dari 2 baris. Kemudian yang keempat, pantun, yaitu puisi lama yang berisi 4 baris dan bersajak ABAB serta memiliki aturan suku kata dan irama tertentu. Kemudian yang kelima, saloka, puisi klasik yang berisi pepatah, sindiran, atau ejekan. Kemudian yang keenam, syair, yaitu puisi yang berpengaruh Islam yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur atau perasaan. Kemudian yang ketujuh, talibun, yaitu pantun panjang yang berisi dari 4-10 baris per bait mengikuti pola sampiran dan isinya. Selanjutnya, perubahan tema dan gaya bahasa dalam sastra Melayu. Sastra Melayu yang dipengaruhi oleh kolonialisme mencerminkan perubahan nilai dan identitas dengan bahasa yang lebih sederhana, serta tema perjuangan sosial dan politik. Tema utama tersebut meliputi 1. Perjuangan identitas, 2. Kritik sosial, 3. Pendidikan dan kesadaran, 4. Romantisme dan nostalgia, dan yang kelima, perubahan sosial. Kemudian bentuk pengaruh kolonialisme terhadap sastra Melayu. Kolonialisme membawa pengaruh besar dalam sastra Melayu, menjadikannya lebih modern dan dinamis. Pengaruh utamanya meliputi 1. Perubahan tema dari tradisional ke isu politik, sosial, dan perjuangan identitas. 2. Pengaruh bahasa, mengadopsi bahasa yang lebih sederhana dengan unsur barat. 3. Transformasi bentuk dari sastra lisan menjadi tulisan modern seperti novel dan esai. Yang keempat, peran dalam masyarakat. Sastra menjadi alat kritik sosial dan penyadaran nasionalisme. Sekian pemaparan materi tentang sastra Melayu dan pengaruh kolonialisme. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya.
Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.